Halo guys, selamat datang di channel kami. Mari bersama dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara like, share, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Terima kasih. What's up guys, jumpa lagi di channel kami. Kali ini saya ingin sharing ke kalian tentang pengalaman masa kecil yang dulu kita rasakan, yang rasanya indah sekali ya guys. Pertama bagi kalian nih yang lahir di tahun 90-an, mungkin kalian juga pernah mengalami permainan-permainan apa yang sering kita mainkan di zaman itu. Tapi kalian yang tahun 2000-an ke atas mungkin tidak semuanya mengalami permainan yang telah kami sering mainkan zaman dulu. Oke, tidak usah panjang lebar, mari kita ke bahasan pertama, yaitu permainan sepak bola, atau dalam bahasa Jawanya adalah bal-balan guys. Oke, sepak bola adalah game yang menarik ya. Ini game yang sering saya mainkan saat saya masa kecil guys ya. Dimana saat kami main sepak bola ya, kita kan beli bolanya dulu guys. Kita beli bola, ya bola plastik ya, bukan bola kompan ya. Bola plastik ini kita beli di warung-warung itu banyak ya. Setelah kita beli bola plastiknya itu ya, kita selalu menggembosi bolanya itu guys ya. Kenapa digembosi? Ya iyalah guys, karena kalau bolanya nggak digembosin, itu saat kita main sepak bola, kalau ditendang atau digaprak itu panas guys, serius panas itu. Kita mainnya itu dulu di komplek kami, yaitu di Madiun ya. Di Madiun tuh di komplek kami, itu lapangannya itu nggak seperti lapangan sepak bola guys. Ya, itu lapangannya itu dari aspal guys. Jadi bayangkan kalau siang-siang kita main sepak bola, apalagi kita dulu tuh kalau main sepak bola itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, ya. Dan itu panasnya minta ampun, ya. Serius. Nah, Anda mungkin bertanya kan guys, lalu gawangnya gimana? Nah, ini lucunya. Gawangnya itu kita nggak seperti stadion juga. Gawangnya itu kita pakai dari sendal. Sendal kita itu kita taruh sebagai gawang. Ya sudah jepit dulu guys, sudah jepit kita taruh sebagai gawang. Ya. Dan itu nggak tahu lah ya, karena kita nggak ada gawang, akhirnya kita pakai sendal. Lalu saat kita main bola, ya itu lapangan kita itu dekat atau sebelahan dengan rumahnya Ibu RT. Kemudian kami main sepak bola itu setengah tiga. Jadi setengah tiga saat masih panas, itu kami sering main sepak bola di lapangan komplek kami gitu guys. Lah ini guys, saat main sepak bola ini guys, kan ada dua tim ya. Tim saya itu terdiri dari 6 orang. Saya, Anton adik saya, Bagas temennya adik saya, Tata, Yosa, dan satu itu Bagus. Nah, Bagus ini dia tuh masih kelas 2 SD guys. Tapi kita ajak main karena dia itu skillnya bagus, makanya kita ajak main. Kemudian lawan kami ini terdiri dari 4 orang, yaitu Angga, Aan, Rian, Miftah. Walaupun 4 orang lawan 6 orang guys ya, tetapi tim kami juga sering kalah guys. Jadi jumlahnya nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. Tetap aja kan tuh kalah gitu loh. Saat kami main bola ya guys ya, kita kan main bola nih ya. Nah, ada kejadian menarik guys, dimana saat kita main bola ya, bolanya itu kita tendang dan depannya rumah BR itu udah kayak got kalen kecil guys. Bola itu masuk kalen ya guys. Nah, bolanya itu nggak kita cuci dengan air, enggak. Tapi bolanya itu kita kasih pasir. Saya heran, kenapa kok bolanya nggak dicuci supaya bersih, malah kasih pasir? Ternyata kalau bolanya itu dikasih air guys, dibersihkan air, bolanya itu kan tadi ada habis dicubles pakai jarum ya kan? Itu airnya akan masuk ke dalam bolanya itu, dan kalau dibuat main itu suaranya kerucuk 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 kerucuk, jadi aneh gitu loh. Kemudian ini ya, saat kita main bola, Aan sama Angga ini paling pinter kalau dia melihat situasi guys. Kenapa saya bilang pinter ya? Coba teman-teman bayangkan, saat kami main sepak bola, kan ada kendaraan yang lewat ya kan? Ada kendaraan yang lewat. Selalu kami menghentikan permainan jika ada kendaraan lewat ya, mobil, motor, sepeda, becak, segala macam. Saat
kita main itu, Angga sama Angku selalu pinter. Mereka men-stop pertandingan, biarkan kendaraan lewat. Itu saya setuju guys, bagus. Lalu tendangan bebas. Tapi bayangkan ya guys, pernah kejadian saat main sepak bola guys, ya, ada mobil yang mau melintas, tetapi mobil itu baru di starter guys, di starter. Jadi belum laju, baru di starter kita harus berhenti. Lah kita dagelan nggak caranya gitu kan? Untuk kita nginteni mobil seberjalan kita menghentikan sepak bola, ya kan? Ya kan mereka enak bebas tendangannya. Kita nungguin, ya kan? Oke lah. Setelah kita tungguin, mobilnya lewat, terus gitu kan? Oke, kita lanjut sepak bola, main lagi. Ya. Mereka itu Aan, Angga itu juga sukanya tuh selalu bebas karena mereka tuh jago heading. Ya. Bola-bola udara mereka tuh jago. Kalau tim kami nggak jago, padahal kalau kita heading bolanya nyangsang guys. Serius, nyangsang bolanya. Pernah kita main, saya nendang bola, kena kacanya BRT. Wah itu luar biasa guys. BRT-nya marah-marah. Kita disuruh pulang, belajar. Kemudian kita lanjut ke game yang kedua, yaitu adalah gembatan. Nah, gembatan ini mungkin Anda juga tidak paham ya, atau mungkin kurang tahu tentang gembatan itu apa. Gembatan itu adalah permainan ya, seperti kita main bowling ya. Cuman ini sasarannya itu terbuat atau kita kumpulkan kerikil-kerikil keramik-keramik pecah, kita susun ke atas. Jadi seperti kita bangun menara ya. Sedangkan bolanya itu kita pakai bola kasti ya. Nah, saya tuh membuat video ini guys, saya juga sulit mencari gambar di Google terutama tentang gembatan. Kok saya searching di internet ya, permainan gembatan itu nggak muncul guys, munculnya permainan jembatan. Saya sampai heran, kenapa game ini nggak terkenal? Maka saya sharing di sini, ya kan. Gembatan ini ya, kalau kita main itu aturannya begini. Yang kelasnya dia muda, ya SD lah, SD dia jaraknya lebih dekat sama sasarannya. Saat dia melempar lebih dekat dengan sasarannya. Kalau udah SMP gitu, itu jaraknya agak lebih jauh. Jadi saat kita melempar, jaraknya jauh. Saat yang menjaga itu, kemudian yang melempar itu kena, ya kan? Kita lari semua, dikejar oleh penjaganya ini. Wah, itu saya pernah kejadian guys. Bolanya itu saat dipukul, ya saat dilempar, nggak kena ke saya. Tapi bolanya itu nyemplung di kalen. Iya, nyemplung di kalen. Terus diambil sama penjaganya, nggak dicuci guys, dilempar. Terus, wah, saya menghindar. Ya, teman saya guys, serius. Teman saya marah-marah, pulang mau mandi ganti baju. Terus saat kami sudah ingin menata kerikilnya itu, ya kan? Kami hitung guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 1. Kemana yang paling hati sendiri gitu kerikilnya kan? Dari kejauhan penjaganya teriak, ini loh kuncinya saya bawa. Kan seleketep guys, kurang ajar. Kita udah capek-capek nyusun, lah kuncinya dibawa oleh penjaganya itu, kurang ajar. Oke, lanjut ke game yang ketiga, itu adalah lompat tali. Lompat tali siapa bilang hanya bisa dimainkan oleh perempuan guys. Di kampung saya itu lompat tali itu juga bisa dimainkan oleh laki-laki. Saya punya teman ya, nggak usah saya sebutkan namanya, nanti dia tersinggung ya. Saya punya teman, dia itu jago lompat tali. Setinggi apapun tali ya, dia pasti akan bisa loncat ya. Saat main dia lompat nih, cus, berhasil. Saya sebagai temennya kan juga laki-laki kan nggak terima guys. Masa teman saya bisa, saya nggak bisa. Saya mencoba, saya lompat, ya kan? Lompat, cus, berhasil guys. Saya berhasil lompat tali, tapi ada suara aneh, krek. Apa itu krek? Setelah saya mendarat, teman saya bilang,
Pan, celana lu robek. Untung rumah saya deket, saya langsung pulang ganti celana guys. Itu saya bener-bener malu guys, karena yang megang talinya ini cewek-cewek guys, ya cewek-cewek, dan saya kan cowok, ya malu dong. Saya pulang ganti baju, ganti celana. Oke, kemudian kita lanjut ke game yang keempat, yaitu adalah betengan. Mungkin nggak asing ya betengan ini pada teman-teman sekalian, tapi betengan ini juga sering kita mainkan, terutama di malam hari ya. Betengan juga sama, ada dua tim yang bertanding, ya. Tim A dan tim B. Ya. Tim betengan ini, ya, itu yang disuruh maju untuk menyerang musuh itu adalah orang yang memiliki sprinter itu kenceng, larinya kenceng guys. Sedangkan orang yang larinya kutak dia biasanya di beteng guys, nggak ikut lari. Ini ya, menyebalkan apabila saat kita menyerang musuh ya, dan yang menjaga beteng kita itu orangnya itu pelongok cangkruan ya guys, itu paling menyebalkan. Kenapa? Lah, saat musuh menyerang, musuh kan geli guys ya, kita umpet gitu, kayak kita umpet gitu. Dia tiba-tiba beteng gitu. Kan kita ya kita nyerang mati-matian musuh beteng. Kan ya gimana gitu loh, ya kan? Oke, kita lanjut ke game yang kelima, yaitu peta umpet. Peta umpet atau nama Jawanya delik-delikan, ya guys. Ini game yang sering saya mainkan dan saya paling sering jadi penjaganya guys. Kenapa saya bilang gitu guys? Saat kami main delik-delikan, itu kan kita kan harus menentukan siapa yang jaga. Ya, menentukan siapa yang jaga itu kita harus home pimpa guys, ya kan? Home pimpa alayom gambreng, ya guys, ya guys. Lah, saat kita home pimpa itu saya istilahnya didiskriminasi guys. Coba ya kita home pimpa alayom gambreng, ya putih kan guys. Kita home lagi kan, home pimpa alayom gambreng, putih juga guys. Jadi saya tuh kalau home pimpa saya nggak pernah dapatnya hitam, putih terus. Nah ini kesempatan teman-teman saya untuk mendiskriminasi saya. Ya oke lah, saya nggak memedulikan itu ya. Oke, saya kan jadi penjaganya guys. Saya jadi penjaganya guys. Kemudian kita kan harus ditentukan berapa hitungnya dan itu cepat atau lambat, ya kan. Saat saya menjadi penjaganya, itu kan teman saya kan mensolet, ya, untuk menentukan berapa jumlah hitungannya. Saat disolet, nah ini guys, ada kecurangan lagi. Kenapa? Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ya udah ini bener. Satu jari ini nilainya 10 guys. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5 harus menghitung 50. Oke lah ya. Kemudian harus menentukan cepat atau lambat. Ya. Saat saya menghitung. Ya kan? Disolet lagi. Terus ini salah. Ya udah, lambat. Saya ngitungnya lambat ya gampang guys. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu terus saya ulangi sampai hitungnya ke 50. Saya paling seneng kalau saya dapat hitung yang paling cepat. Itu gampang guys. Ya gini hitungnya. Jiro lu 46 tulung, ngolo jiro lu 46 tulung, ngolo jiro lu 46 tulung, ngolo. Jadi mereka belum sembunyi. Udah buka mata. Ayo, anggap pal, kata pal. Gampang guys. Ya kan gampang. Oke lah. Saat saya nggak jadi penjaga di peta umpet, saya seneng juga. Akhirnya saya jadi penjaga. Saya ikut main guys. Saya ikut lari, ikut ngumpet. Nah, saat saya ngumpet guys, itu ya, ternyata sama saja loh guys. Saat saya ngumpet, ya kan kita main peta umpet kan sering di malam hari, ya kan? Kan teman-teman juga tahu, badan saya putih, ya kan? Saya kalau main peta umpet, yes, di malam hari kelihatan guys.
Saya bergombong sama teman-teman saya, lari. Penjaganya nggak lihat itu siapa. Wah, putih itu Vanus itu. Ya udah, Vanus foul. Guys. Jadi saya ya main peta umpet adalah game yang paling sering dimainkan dan juga game yang paling menyebalkan juga, guys. Serius itu. Ya guys, sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, mari dukung channel ini bersama-sama dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. See you!